Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para trader dari seluruh Indonesia. Selamat malam nasabah GK Invest yang pada malam hari ini sudah online di Klik Meeting maupun online di live streaming di YouTube channel GK Invest Semarang. Kita bertemu lagi di acara live trade seperti biasa di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Oke, pada malam hari ini adalah malam yang cukup spesial. Kenapa saya bilang cukup spesial? Karena kita akan melakukan pengundian Lucky Draw emas. Nah, ini bagi Anda yang kali lagi bagi Anda yang sudah menjadi nasabah GK Invest dan kemarin-kemarin sudah masuk, sudah gabung di GK Invest Semarang, minimal masuk $1.000, silahkan menuliskan login di kolom chat Klik Meeting maupun di kolom chat YouTube YouTube live streaming. Di YouTube ya, channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, itu bagi Anda yang sudah register, sudah terdaftar jadi nasabah GK Invest dan kemarin sudah masuk $1.000 ataupun top up atau penambahan dana, silahkan menuliskan login real akun ya, sekali lagi real akun bukan demo akun. Jadi untuk yang demo akun silahkan register dulu jadi real akun supaya nanti bisa diikutkan loginnya untuk acara pengundian Lucky Draw emas. Nah, dan kali ini kita masuk ke periode yang ketiga ya. Jadi terhitung mulai kemarin pertengahan bulan Desember sampai hari ini tanggal 15 Januari. Nah, ini bagi Anda yang sudah terdaftar jadi nasabah GK Invest Semarang, silakan menuliskan login real akun di kolom chat Klik Meeting maupun di YouTube channel GK Invest Semarang. Oke, hari ini pergerakan komoditas khususnya di emas, harga juga tidak terlalu kemana-mana sih ya, nggak terlalu tinggi banget, terlalu terendah banget. Jadi lebih cenderung ke dalam bentuk ranging. Jadi harga tertinggi untuk saat ini di XAUUSD 1856, sedangkan harga terendahnya juga masih di 1845. Jadi belum berubah, jadi masih naik turun. Sepertinya ada sesuatu yang ditunggu nih. Nah, sesuatu apa yang ditunggu? Mungkin pelaku pasar akan melihat data ekonomi dari Amerika nih. Jangan lupa nanti malam jam 20.30 ada data data Amerika yang akan dirilis, yaitu penjualan retail. Dari bulan kemarin itu keluar angkanya minus 1,1%. Nah, untuk di bulan ini diprediksi 0,0%. Jadi kemungkinan ada kenaikan ya. Ada kenaikan di penjualan retail. Ya, mungkin di tengah kondisi pandemi ini para analis optimis, jadi perekonomian atau aktivitas perekonomian di Amerika kemungkinan tumbuh di tengah negosiasi stimulus kemarin juga sudah deal sih ya, bahkan dinaikkan dari 1,3 triliun US dolar dinaikkan menjadi 2 triliun US dollar. Triliunnya US dollar bukan triliun rupiah. Tapi banyak banget. Jadi saya rasa untuk beli seorang Cristiano Ronaldo oke lah ya. Ini cuman bercanda nih. Oke, silakan bagi Anda, oke sudah mencantumkan nomor login ya. Silakan bagi Anda yang sudah jadi nasabah GK Invest Semarang mencantumkan login real akun. Sekali lagi, login real akun, jangan demo akun. Demo akun nanti kita cek ternyata demo akun, jadi mohon maaf tidak kita ikutkan. Jadi kalau misalnya real akun, silahkan dimasukkan di kolom chat, diketik kolom chat sama di channel YouTube GK Invest Semarang yang saat ini mungkin lagi lihat tayangan kami di live streaming di YouTube channel. Oke, selanjutnya ekonomi nanti malam jangan lupa jam 20.30, jam 20.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Penjualan retail akan dirilis, diprediksi kemungkinan ada kenaikan di data retail. Tapi kita nggak tahu aktualnya apakah benar-benar penguatan untuk US dollar atau justru malah sebaliknya, melemah. Nah, itu juga perlu kita cermati nanti.
Kemudian jam 10 malam, ini juga tidak kalah penting, data ekonomi yang dirilis termasuk kategori bintang 3 atau high impact. Customer sentiment, sentimen konsumen dari data sebelumnya 80,7, diprediksi hari ini turun, ya diprediksi bulan ini turun di 80,0. Tapi aktualnya kita juga nggak tahu apakah benar-benar pelemahan untuk USD atau penguatan untuk US dollar. Nanti akan dirilis jam 10 malam. Nah, jadi ada dua data ekonomi yang cukup membuat pergerakan USD akan berfluktuatif di situ. Tergantung jaraknya, jarak aktualnya ini apakah terlalu lebar dengan prediksi analis atau terlalu sempit atau sedikit. Nah, kalau selisihnya sedikit ya paling gerakannya juga kecil sih ya, biasanya seperti itu. Kalau data aktualnya mungkin jaraknya dengan prediksi analis terlalu lebar atau banyak, nah itu biasanya akan membuat pergerakan indeks dolarnya juga bergeraknya juga lumayan. Nah, paling tidak akan menggerakkan mata uang yang menjadi lawan dari US dollar atau USD, entah itu euro, entah itu pound sterling, entah itu yen, Swiss, Aussie. Nah, itu nanti bisa teman-teman trader lihat di jam 20.30 sama jam 10 malam. Kemudian dari beberapa hari terakhir, saya lihat pergerakan harga emas, harga apa namanya, di mata uang juga cenderung lebih stabil atau dalam bentuk range yang sedikit, yang kecil. Kemungkinan masih menunggu pelantikan dari Presiden terpilih Amerika. Nah, Joe Biden itu nanti akan dilantik tanggal 20. Jadi nanti beliau akan seperti biasa sih ya, memberikan pidatonya atau memberikan wacananya selama 100 hari ke depan, apa yang harus dilakukan. Kemudian kemarin sudah dilakukan sih mengenai stimulus ya, dari negosiasinya Donald Trump, kemudian diteruskan oleh Presiden terpilih Joe Biden untuk menaikkan jumlah stimulus. Nah, ini paling enggak kalau paketnya dinaikkan, mereka akan kembali lagi cetak duit US, dan kalau cetak duit, otomatis uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Kalau uang yang beredar di masyarakat semakin banyak, otomatis nilainya pun akan melemah. Nah, itu namanya juga hukum ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lihat nanti secara analisa teknikal yang akan disampaikan teman saya seperti biasa, Hans Junior akan menyampaikan analisa teknikal dari indeks dolar, dari forex, kemudian dari komoditas. Kemudian di GK Invest ini juga ada banyak sekali program, ada seminar online, kemudian kita juga ada live trade seperti ini, ada lagi draw, kemudian apa lagi ya? Bootcamp, pokoknya banyak banget lah. Nah, ini bagi Anda yang mungkin baru tahu, baru online di hari ini. Nah, kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi tim sales GK Invest Semarang. Nah, soalnya kita banyak sekali program, banyak sekali tools trading yang ya kalau Anda mungkin susah untuk menganalisa, kita banyak tools trading sih ya. Kita banyak sinyal-sinyal, apalagi juga edukasi kita juga cukup apa namanya, berjalannya juga cukup semangat sekali, diikuti oleh banyak peserta, mulai dari yang mungkin masih calon atau mungkin nasabah. Nah, itu banyak sekali mengikuti edukasi di GK Invest Semarang, karena kita juga banyak program. Oke, sudah mencantumkan beberapa login, nanti kita cek. Ada Pak Brahmana, Pak Sugeng Hidayat, kemudian Pak Widodo, Saudara Viani, kemudian ada siapa nih? Denny Ahmad Fauzi. Nah, sudah mencantumkan login. Jadi silakan Anda mencantumkan login, login real akun. Nanti akan kita cek. Kalau misalnya memenuhi syarat, nanti akan dikasih tahu oleh Hans Junior untuk kita masukkan ke kotak, bukan kotak sih ya, apa ya? Kayak akuarium kaca lah ya, kayak akuariumnya ikan apa? Cupang. Nah, akuariumnya ikan. Oke, nanti kita akan masukkan di situ, nanti kita akan undi. Nah, kita akan kopiok. Siapa tahu malam hari ini adalah malam keberuntungan Anda. Oke, sambil berjalannya live trade, sambil menyimak analisa teknikal dari Mas, jangan lupa Anda cantumkan atau ketik login Anda khusus real akun. Jangan, sekali lagi jangan demo akun. Kalau demo akun buat ngapain? Jadi real akun harus masuk di kolom chat. Oke? Oke, kita langsung sambut Hans Junior untuk memberikan analisa
teknikal. Halo semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Terima kasih untuk Pak Rudi atas kesempatan dan waktunya. Ya, seperti biasa ya, kita malam ini akan mengadakan pemetaan ya, mengulas peluang-peluang yang akan terjadi di akhir pekan ini di hari Jumat, besok pasar tutup. Nah, siapa tahu kita bisa curi-curi sedikit poin atau sambil buat bekal ya, buat pemetaan di pekan yang akan datang, istilahnya gitu ya. Jadi kita akan mulai bedah segera sebentar lagi. Dan sebelumnya nanti juga ada saya sendiri yang akan bagi-bagi emas, undi-undi, kita undi nanti di sini. Nomor akunnya nanti saya yang akan istilahnya, takut pecah nih jatuh. Nanti saya yang akan undi ya. Oke, langsung aja seperti biasa ini disclaimer on bahwa ini ada tujuannya hanya untuk edukasi ya, bukan menjamin profitabilitas ya, tapi hanya untuk istilahnya membantu mengedukasi, memaparkan peluang-peluang yang terjadi gitu secara terbuka dan dengan pendekatan secara ilmiah ya. Jadi pendekatan analisanya secara ilmiah gitu. Nah, coba langsung mulai saja, dimulai dari indeks dolar. Tadi share screen dulu. Nah, oke. Nah, ini indeks dolar ya, indeks dolar. Jadi indeks dolar ini so far so good, masih mengikuti pemetaan kita. Jadi bagi yang mengikuti pemetaan kita dari beberapa bulan ya, mungkin ya beberapa bulan terakhir memang indeks dolar kan melemah gitu ya. Penguatannya ini pun masih cenderungnya belum ada yang apa ya istilahnya, penguatannya belum ada tanda-tanda tren kolaps ya, belum ada ciri-ciri tren kolaps gitu ya, belum ada ciri-ciri tren kolaps di time frame medium term-nya istilahnya gitu ya, belum ada. Nah, jadi selama belum ada ya, strategi kita kembali lagi masih seperti biasa, pelemahan indeks dolar gitu ya, pelemahan indeks dolar. Nah, tinggal nanti kita cari titik-titik pelemahan. Nah, gitu kan, walaupun menguat-menguat ya it's okay gitu kan. Nah, hari ini tadi juga bagi yang sudah mengikuti channel Sustainable Growth secara gratis itu bagi nasabah GK Invest Semarang ada ya, bagi yang belum masuk. Saya di situ setiap hari membagikan pemetaan-pemetaannya ya, ter-up to date-nya dari apa namanya, kan kita selalu bicara maju dulu, kemudian medium term, kemudian short term-nya seperti apa. Nah, itu kita bagikan setiap hari, dikawal terus pemetaan-pemetaannya gitu. Di channel Sustainable Growth Semarang, bagi teman-teman yang belum masuk, bisa langsung minta tolong sales GK Invest Semarang untuk join grup Telegram Sustainable Growth gitu ya. Nah, ini indeks dolar kembali tadi pagi sudah kita share bahwa strateginya adalah indeks dolar menguat dulu ya. Tadi pagi masih di harga 90.25 ya, dan target penguatannya ada di tadi pagi itu 90.446 ya, sekitaran itulah, atau ya sekitar itu. Cuman ini sedikit di breakout naik lagi nih, tapi belum breakout higher high-nya ya, atau atasnya lagi gitu kan. Nah, jadi as long ini masih untuk short term-nya juga masih ada turun gitu ya untuk indeks dolar. Ini bahkan udah terlihat ada ciri-ciri kembali turun sebenarnya, walaupun bisa di breakout naik lagi, tapi istilahnya pattern yang lebih kuat sekarang adalah indeks dolar akan segera melemah gitu ya, atau segera kembali turun gitu. Pattern-nya ya, pattern yang terlihat gitu. Nah, oke, berarti kita masih pakai strategi yang tadi pagi ya, sekitar sell di area sini, atau mungkin nanti bisa sell USD di ya, gitu. Nah, coba kita langsung on TKP.
XAU USD misalnya. Jadi paling rame itu kan biasanya XAU USD. Kita coba nanti kita juga bagi-bagi emas asli, bukan emas surat-surat. Nah, ini ya XAU. Jadi XAU itu gold ya. Iya. XAU itu masih dalam channel sideways ya di 18, tapi ini udah ada sedikit pattern turun, bukan sedikit lagi, udah terlihat pattern turun ya, Nah, coba kita lihat XAU-nya yang ini coba. Nah, yes ini. Nah, selama tadi apa nama? Kemarin kita live trading XAU tadi di titik bawah di 18.36-an. Itu kita instruksinya adalah buy dengan target take profitnya di 18.54 ya, dan udah take profit hari ini, dan di 18.54 bisa sell, dan harusnya udah running profit gitu ya. Udah running profit bagi teman-teman yang ngikutin live trading semalam. Dan ini belum breakout atas atau belum breakout bawah. Nah, jadi kemudian XAU USD masih akan kembali lagi sideways, mungkin turun sampai sekitar 18.35 lagi, atau bisa nanti ketika breakout bawah target take profitnya ada di 18.12 gitu ya. Tapi kalau ini breakout atas, nah itu bisa ke 18.90. Jadi ini masih sideways di sini XAU, belum breakout atas atau bawah. Nah, kalau breakout atas ke 18.90, kalau breakout bawah ke 18.12-an gitu, itu SND-nya. Jadi pakai SND aja sebenarnya kita udah bisa trading ya teman-teman, bisa trading dengan mudah sebenarnya, karena hanya TikTok gitu ya, mantul-mantul, dan jadi harga bergerak itu hanya karena dia rebound atau mantul di area SND gitu ya, atau support and resistance pasti. Jadi nggak mungkin tiba-tiba mantul atau somehow balik arah kalau nggak ada support and resistance-nya gitu ya, atau SND-nya, jadi gitu. Atau kalau emas kemarin membentuk harga tertinggi itu yang membuat harga balik arah bisa aja sebenarnya, walaupun nggak ada SND di situ, tapi ada support and resistance yang di forecast istilahnya gitu ya, diprediksi gitu ya. Jadi ya belum ada memang, tapi belum ada apa ya, belum ada kotakannya, tapi di forecast di harga sekian, nah ada terbentuk supply and demand di situ, atau keseimbangan harga di situ gitu ya. Nah, intinya jadi emas ini masih dalam bentuk supply and demand, dan tinggal nanti di breakout mana gitu ya. Di breakout mana. Kalau breakout atas ke 18.90, kalau breakout bawah ke 18.12. Namun tadi udah ke 18.54 dan harga udah mantul turun gitu ya. Itu udah masuk area sell di 18.54, dan target take profitnya ada di 18.36-an gitu. Jadi masih sampai di sini lah ya, intinya gitu. Naik turun gitu ya. Oke, itu XAU USD gitu. Jadi kalau mau tanya silakan ditanyakan. Untuk Euro USD, apakah dari Pak Jumari Abdullah, Euro USD apakah udah mulai masuk tren biris apa belum ya Mas? Dan untuk target penurunan Euro USD target ke berapa? Oke, nanti kita bahas setelah XAU USD kita akan membahas Euro USD. Oke, ini masuk kita Euro USD. Nah, ini Euro USD. Euro USD itu targetnya, Euro USD ya, targetnya itu masih turun karena udah breakout 2136 gitu kan, udah breakout 2136, dan target turunnya itu ada di 20311. Sorry, ini berapa ya? 205 511.
Itu target penurunannya untuk Euro USD di situ ya. Jadi di situ ada SND juga, ada SND-nya di H4 di situ kan. Di 20511. Targetnya kemungkinan penurunan Euro USD sampai situ. Jadi bagi yang ngikutin channel Sustainable Growth, itu tadi pagi kita ada share dua potensi pergerakan Euro USD ya. Bisa rebound naik di harga 21336 atau dia breakout turun dan ke harga 20511 gitu ya. Tapi ternyata Euro USD lebih milih langsung turun ke 20511 gitu ya. Walaupun belum sampai sana tapi proyeksinya sih target penurunannya ada di 20511 karena di situ ada istilahnya SND momentum sebenarnya SND momentum. Nah SND momentum ini kalau udah di breakout baru istilahnya Euro USD confirm trend turun ya. Jadi baru confirm trend turun gitu. Tapi kalau belum breakout dia akan kembali melanjutkan kenaikan majornya gitu ya. Jadi emang selama belum breakout itu ya Euro USD masih naik gitu kan, masih naik. Karena target naiknya di 124.700 sih belum kena ya, walaupun nggak harus kena sih, maksudnya nggak harus sampai sana, tapi belum ada pattern trend collapse dari tren naiknya ini belum ada gitu ya. Nah, ini mungkin ada potensi tapi belum dikonfirm istilahnya gitu, belum dikonfirm. Dan di area candle SND momentumnya ini baru kalau di breakout di 1.20511 baru akan trend collapse turun. Begitu ya tadi Pak Jumari Abdullah untuk Euro USD, terus kemudian ada Piani. Perkiraan nanti ketika Joe Biden menyampaikan pidato mengenai stimulus, gimana dampak yang terjadi pada XAU USD? XAU USD kalau stimulus tuh berarti fundamennya pelemahan indeks dolar ya. Pelemahan indeks dolar kemudian berarti XAU naik Pak kalau stimulus. Stimulus ya dolarnya naik. XAU-nya naik ya. Karena pelemahan USD XAU USD-nya akan kemungkinan naik ya kalau memang stimulus. Jadi pidato stimulus kapan ya? Stimulus belum tahu. Biasanya pelantikan kan. Nah, itu kemungkinan gini ya berarti strateginya. WD strategi, so iya. Nah, pemetaannya, kemungkinan skenarionya adalah bahwa sebelum Joe Biden ngobrol pidato nanti di 100 hari dia akan mengutarakan pidato 100 hari itu mau ngapain gitu kan setelah dilantik. Nah, itu XAU masih akan turun dulu karena harga emas mungkin sengaja dilemahkan ya, mungkin sengaja dilemahkan. Dan apa namanya, ini kan lagi lagi sideways kan, kemungkinan kalau saya sih emas cenderungnya breakout bawah ya ke 18.12. Kalau 18.12 di breakout bisa ke 18.00, kemudian kalau di breakout lagi bisa ke 16.70, tapi mungkin itu agak butuh waktu lama ya, berarti kemungkinan mungkin nggak sampai situ. Tapi istilahnya sebelum Joe Biden ngobrol stimulus kan berarti kan melemahkan indeks dolar gitu kan. Biasanya indeks dolar turun, emasnya emasnya naik gitu kan. Anomali, jangan lupa emas itu safe haven ya. Safe haven itu kadang bisa anomali, tergantung nanti posisi apa namanya pidatonya Joe Biden itu istilahnya membuat kericuhan atau istilahnya apa ya, atau optimisme. Jadi kalau misalnya sangat optimisme, emas itu juga bisa turun karena walaupun indeks dolar melemah, itu emas juga bisa melemah walaupun nggak naik gitu ya. Jadi nanti tergantung isi pidatonya, itu tingkat optimisme di ekonomi real, usaha real itu bisa lebih menguntungkan bagi para investor untuk menarik dananya dari emas atau tidak gitu ya. Kalau lebih menguntungkan, kemungkinan besar harga emas turun gitu walaupun indeks dolar turun. Dan proyeksi jangka panjangnya sih saya cenderung XAU turun ya gitu.
Ya perlahan kita pantau per harinya perlahan, sementara masih sideways dan di 18.35 itu 18.12 targetnya. Gitu ya, saya jawabnya secara bijak dulu seperti itu. Belum, kalau secara pasti kan nggak ada yang tahu pastinya, tapi kalau pendekatannya ya emas saya cenderungnya turun gitu. Begitu ya tadi dari Bu atau Mbak Viani. Terima kasih telah bertanya. Kemudian ada analisa AUD USD, USD JPY. Bagaimana ya Mas dari Pak Andrian? Oke, coba kita bahas setelah ini. Ini juga ada dari pertanyaan dari Rizky Prasti Pambudi, Pak Rizky. Mas, kira-kira analisa minggu depan XAU bisa break lagi ke 19.0 enggak? Iya. Nah, kalau breakout atas ke 18.90 dan 18.90 itu kuat gitu ya Pak Rizky. Di 18.90 itu kuat. Coba kita lihat XAU lagi. Ini kan masih dalam tahap sideways ya, dalam tahap sideways. Misal breakout atas di 18.50 ya 63 ini 60 63 gitu ya. Itu kemungkinan besar XAU akan ke terminal 18.90 dan di 18.90 itu kuat ya harganya kuat dan kemungkinan besar di 18.90 akan mantul lagi turun gitu ya. Akan dipukul kembali turun gitu kan. Jadi sebenarnya sih cenderungnya dari pattern teknikal ya, ini saya bahas. Dari pattern teknikal itu XAU cenderungnya akan break bawah, kemudian ke 18.12, di 18.12 juga itu menjadi area penentu juga di situ nanti gitu. Apakah XAU akan kembali down atau ya bisa kembali up gitu. Ya tergantung nanti di breakout 18.36 atau tidak. Pokoknya 18.90 itu kuat gitu ya. Kalau untuk ke 19.00 saya kira masih harus nembus 18.90 dulu gitu. Bisa sih. Saya nggak tahu gitu kan, nggak tahu apa pastinya seperti apa gitu kan. Hanya kita pendekatan potensi-potensi yang terjadi seperti apa dan kalau breakout atas ke 18.90 dan kalau 18.90 breakout ya pasti bisa ke 1900. 1920. Nah, 1920. Jadi kalau 18.90 breakout ya ke 19.20 kemungkinan. Kalau teman-teman apa ya, observasi, nah 19.20, 18.90 itu angka-angka psikologis yang cukup menarik ya untuk bagi emas karena bisa ke situ apa istilahnya jadi terminal ya, terminal. Kemudian 18.12 gitu deh. Jadi penjelasannya begitu ya kurang lebih. Untuk XAU USD apakah bisa ke 1.900? Gitu ya. Kemudian AUD USD, terima kasih dulu sebelumnya kepada Pak Rizky telah bertanya. Mudah-mudahan kita semua bisa rezeki tradingnya lancar ya. Kemudian AUD USD dan USD JPY bagaimana ya Mas? Oke, meluncur. AUD USD. AUD USD masih on the track ngikutin pemetaan kita ya minggu kemarin, pekan kemarin. Dan ini udah breakout turun. So then tadi kita lihat DXY-nya itu kemungkinan Euro USD-nya kan tadi masih akan turun. Kemudian nanti pound sterling juga ada potensi juga. Berarti AUD USD in technically coba saya hitungkan lagi. Bentar, saya ambil analisa ya guys.
Nah, ini jadi AUD USD itu kemungkinan masih akan turun. Tapi ada range SND-nya ya, range SND-nya. Nah, gini. Oke, nih cakep nih. Kayak Lydia iya. Bodoh. Gini, jadi AUD USD kemungkinan masih akan kembali retest di sini. Kalau itu itu enggak breakout, itu kemungkinan kan area itu kuat ya. Area ini kuat di 0,76634. Nah, itu cukup kuat. Kemungkinan akan retest itu ya, dan kalau nggak jebol ya kembali naik, dan itu menurut saya cukup kuat walaupun sudah pernah diuji, dan tetap saja menurut saya itu masih cukup kuat dan belum ada pattern trend collapse untuk AUD USD di time frame H4, belum ada pattern trend collapse. So areanya penentu juga ini adalah SND momentum juga naik, jadi kemungkinan kalau ini di breakout baru ada trend collapse turun intinya gitu ya untuk AUD USD. Jadi akan retest. Jadi untuk AUD USD akan retest ke 0,76641 kurang lebih begitu. Ya begitu. Kalau itu di breakout ya baru ke SND bawahnya. Jadi masih akan turun dulu mungkin sampai situ, sampai area ini, tapi sebelum ke area itu ada SND-nya sekarang yang lagi di tes ini. Tapi sih kemungkinan saya ini SND yang ini tidak cukup kuat ya. Yang cukup kuat adalah SND yang di 76 ini ya, 76641 ini. Gitu untuk AUD USD. Jadi perkiraan saya masih akan turun sampai situ. 76641. Oke. Itu untuk AUD USD. Kemudian kita coba ke USD JPY atau USD Yen. USD Yen masih sesuai on the track. Oke, baik. USD Yen, sorry, maaf. USD Yen itu masih sesuai track, kemudian dia masih akan kembali melemah mungkin ya. Karena garis trennya yang H4 nih ya, H4 ya, kita coba lihat. H4 ini belum di breakout, dan di area SND-nya pun cenderungnya patternnya adalah dia melanjutkan penurunan gitu, Nah, ini nanti ada SND ntar coba saya zoom di time frame lebih kecilnya ya, coba. Kebetulan sama juga sebenarnya, lagi sama ini untuk USD Yen. Penentunya ini ada candle area momentum juga, ada di 103.676 atau 103.618 in range itu ya, sekitaran itu, dan udah sempat di breakout turun. Jadi kemungkinan besar untuk USD Yen mungkin secara time frame bahasa itu akan sideways dulu, di area ini ya. Sideways di area ini. Nah, baru habis itu melanjutkan penurunan. Target turunnya ada di 103.210 dulu gitu dulu ya. Jadi bertahan